Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama-sama kita kembali di dalam majlis ilmu di tempat-tempat yang baik. Semoga kita dijadikan orang-orang yang baik dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ila asatidatina wa muallimina wa muhazzibina wa murabbina wa mursyidina, khususan memajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa abina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Fatma Wijaya Al-Banjari wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hailati adrikni ya Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Seperti biasa di pekan kedua atau pekan ini kita sama-sama bahas kitab dulu. Nanti baru ada sesi atau termin tanya jawab. Sudah pada disiapkan pertanyaannya? Masih keneh-keneh gitunya? Baik. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita, insya Allah. Baik, dibuka kitabnya halaman berapa? 48. Hadis 392 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wallahu a'lam bimuradih. Berkata pengarang kitab ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disabdakan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ashaddakum amlakukum li nafsihi indal ghadab. Ala adullukum, mau enggak aku tunjukkan buat kalian. Nah, jadi kata Nabi pengen ngasih tahu sama kita bahwa ada sesuatu yang kata Nabi asyaddakum, pahalanya, ganjarannya berat banget buat kalian. Masya Allah, ini Nabi tuh baik banget ya. Kita tuh dikasih tahu, dibimbing, diajarkan bagaimana caranya bermuamalah, bagaimana caranya beribadah. Untung kita punya sosok pemimpin yang care sama kita. Kebayang dong kalau pemimpinnya tuh curlaur gitunya. Seperti halnya kita sekarang hidup bersosial, token bayar sendiri, gas beak meli sorangan gitu kan. Anak sakit kita yang berobati, itu semua. Kalaulah ada pemimpin yang semuanya sudah diurus, enak banget tuh. Maka cari pemimpin yang bisa begitu. Ada nggak kira-kira di Indonesia? Alhamdulillahnya. Nah kata Nabi, mau nggak aku tunjukkan satu amalan pekerjaan yang pahalanya, ganjarannya besar banget, berat banget timbangannya. Apa itu? Amlakukum li nafsihi indal ghadab. Ketika engkau mampu memanage, ketika engkau mampu mengendalikan. Jadi amlakukum itu artinya mampu mengendalikan.
li nafsihi 'indal ghadab. Dirimu saat engkau ingin marah. Nah, jadi saat kita tuh bisa dan mampu berbuat marah, tapi kita tahan. Maka Rasul katakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat, orang yang gagah itu bukan orang yang selalu mengumbar emosi, ya, marah sana, marah sini, bentak sana, bentak sini, bukan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu memanage dan mengendalikan dirinya saat dia mampu marah. Maka dalam Islam tingkatan ini berbeda. Maka ada yang disebut namanya sabar, ada yang disebut namanya hilim. Sabar itu kayak gimana? Kata Nabi, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika kita kena benturan pertama, kena ujian pertama, kena musibah pertama, itu namanya sabar. Kalau hilim bagaimana? Hilim itu levelnya udah tingkatnya lebih tinggi. Karena hilim itu adalah mampu melakukan, mampu berbuat, tapi tidak dikerjakan. Nabi itu saat diintimidasi di kota Taif, apa mampu Nabi untuk mendoakan? Mampu. Apakah mampu Nabi untuk menghancurkan warga Taif saat itu? Pasti. Karena Nabi minta apapun pasti dikasih sama Allah. Boya jangankan minta di dunia, minta di akhirat aja Nabi dikabul. Kan begitu. Tapi Nabi ketika mampu itu Nabi nggak ngelakuin. Kenapa? Karena Nabi memiliki sifat hilim. Nah, kita tuh kadang-kadang sifat hilim itu jauh. Jangankan hilim, sabar kayak kadang-kadang kita masuk ke ngomong baik. Apa ngomongnya? Mau sampai kapan saya sabar gitu kan? Sabar tuh ada ujungnya gitu kan. Padahal sabar itu tak berujung. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini kata Nabi. Satu, mau tahu nggak satu amalan yang berat pahalanya, besar pahalanya, yaitu mengendalikan nafsu kita saat kita ingin marah. Jadi kalau ibu-ibu yang punya anak, dipencet sih aku aing misalkan gitu kan, mampu nggak kira-kira tuh ibu-ibu? Mampulah, anak-anak kita kan gitu kan. Bapak nih misalkan yang punya anak, ada nggak perasaan tuh kesel? Ipin punya anak kan? Punya anak ya? Segede apa anak? Enggak, maksudnya bukan segede ya. Maksudnya usia berapa? 5. Tuh 5 tahun kan lagi majuh nak. Oh, lagi segala macam lah gitu kan. Kira-kira kalau nggak sabar tuh dicekek anaknya. Coba anak sama Ipin dicekek. Mas Ugi anak ada kan? Udah pada gede kan? Nah, itu kan lagi emosi-emosinya, ya, gitu. Terus yang kedua, ala urqika. Mau tahu nggak? Urqika bi ruqyatin. Satu amalan ruqyah. Ya, amalan ruqyah. Jadi kalau kita pengen meruqyah, sebetulnya nggak perlu datang sama orang. Apalagi sekarang lagi musim ya. Ustadz, kenapa sih hidup saya jadi begini? Kayaknya perlu diruqyah gitu. Ini ada orang aneh ya. Tahu dirinya banyak kekurangan, banyak kesalahan, terus minta diruqyah. Sebetulnya penyakit itu ya kita yang tahu. Maka ke dokter juga sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Karena sebetulnya kita tuh tahu bahwa penyakit kita tuh apa. Misalkan Bapak Ibu punya penyakit pegawai, berarti asam urat. Sebetulnya nggak perlu ke dokter. Cukup dengan kita mengkondisikan diri tidak makan sesuatu yang berpotensi memicu asam urat. Dari mana taunya? Tinggal di googling. Apalagi sekarang udah ada meta-AI, tinggal tanya doang tuh. Konsumsi makanan atau makanan yang berpotensi menstimulus merangsang asam urat, keluar semua. Nah, tinggal kembali kepada diri kitanya. Maka sebetulnya ruqyah itu nggak perlu sama ustadz. Ini ada yang pengen diruqyah, ustadz pengen ruqyah aku, kata ustadz PA ngomong begini, ustadz PA. Ya ustadznya PA gitu. Ya udah kamu datang ke rumah aku jam 11 malam, ya. Jangan sama siapa-siapa. Dan nanti saya tunggu di atas bukit ya, nanti bawa kambing warna hitam.
kemudian ayam hitam dan minyak jakparon. Weh, nurut, dan cek ustad. Akhirnya jadi si Walid dah gitu. Dan yang PA-nya ustad, yang maunya juga PA. Jadi sama-sama PA sebetulnya. Jadi kalau misalkan ustadznya udah PA, tuh jamaahnya nggak PA, ya nggak akan PA. Ini pertanyaannya, ustadznya udah error, jamaahnya juga error. Nah, makanya kita tuh harus betul-betul tahu gitu kan, mana nih kira-kira nih ustadz yang benar atau yang kagak benar gitu. Insyaallah. Nah, balik lagi. Ala urqika bi ruqyatin. Mau kasih tahu nggak? Aku kasih tahu nggak? Sebuah amalan untuk meruqyah. Raqani biha, raqani lain pakai bahasa Indonesianya, mun raqo berarti rokok. Raqani biha Jibril. Yang Jibril meruqyah saya. Nah, jadi kalau Nabi langsung diruqyahnya sama malaikat Jibril. Oh, berarti Nabi ada masalah dong. Enggak begitu konsepnya. Nah, Nabi itu dikasih amalia, dikasih pekerjaan, dikasih sebuah ibadah untuk dijadikan sampel, untuk dijadikan contoh. Buat siapa? Buat umatnya gitu. Nah, balik lagi ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, taqulu bismillahi arqika. Dengan menyebut nama Allah, nah lihat, dengan menyebut nama Allah arqika. Ini malaikat Jibril yang ngomong. Arqika, aku ruqyah kamu. Tuh, jadi yang ngeruqyah siapa? Yang ngeruqyah malaikat Jibril. Bismillahi arqika. Atas nama Allah aku ruqyah kamu. Wallahu yashfika. Tapi bukan aku yang menyembuhkan, kata Jibril. Allahu yashfik. Allah yang menyembuhkanmu. Tuh. Jadi jangan sok jadi kiai, jadi ustadz, jadi ahli ruqyah. Oh, kalau bukan sama saya, si ibu itu bisa mati. Karena saya yang sudah ngeruqyah hidup lagi. Wede. Hati-hati tuh. Nah, makanya ini banyak potensi yang begitu-begitu jadi kufur. Na'udzubillah min zalik. Jadi percaya A, percaya B, percaya C. Maka ziarah juga hati-hati. Banyak orang yang ziarah kufur gara-gara salah niat. Banyak orang yang ziarah kufur gara-gara nggak punya edukasi. Kenapa? Dia minta sama kuburan, dia cium-cium batu nisan, seolah-olah ada sesuatu yang berlebih. Itu nggak boleh. Tetap ziarah boleh, tapi pretel-pretel yang akan merusak tauhid kita itu disingkirkan. Gitu kan? Makanya edukasikan dulu sebelum kita ziarah. Termasuk juga kalau kita ke Ka'bah itu banyak yang kufur kalau nggak punya iman. Iya dong. Hanya gara-gara untuk nyium Hajar Aswad kita zolim sama orang lain. Nah, itu kan potensi kekufuran. Seolah-olah Hajar Aswad ini segala-galanya dalam hidup kita. Enggak. Hajar Aswad itu kata Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar, kalaulah Rasul tidak mencium Hajar Aswad, maka aku tidak akan pernah mencium Hajar Aswad. Artinya enggak ada apa-apanya batu itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada keterangan-keterangan kata Nabi bahwa batu Hajar Aswad itu besok bakal jadi saksi di yaumil qiyamah, bahwa siapa saja bibir yang pernah menempel di batu itu akan disyafaati melalui batu Hajar Aswad. Amin atuh. Cara ricing wae. Amin ya rabbal. Coba, yang di sini udah pernah nyium Hajar Aswad? Udah? Cium langsung gitu? Ya, kalau yang sudah alhamdulillah, yang belum gampang. Ibu punya suami? Nah, memang keterangannya begitu. Siapa saja yang punya suami mencium tangannya bolak-balik sepulang sholat berjamaah, maka itu sama pahalanya dengan mencium Hajar. Ini mah pada pengen umroh. Istri nggak ada suaminya umroh, pengen cium Hajar Aswad, pelukan sama cowok, bersenggolan dengan cowok orang Arab, rambut dijambak-jambak. Pikir-pikir lu ngapain? Lu cium Hajar Aswad sampai guling-guling nggak akan dikabul sama Allah. Kenapa? Hajar Aswad terbaik dalam hidupmu ada di rumahmu. Siapa? Suamimu. Kenyot. Bukan dicium lagi. Kadang-kadang masyarakat tuh aneh. Contoh kayak ibu-ibu. Ibu-ibu ngapain ngaji?
Ibu-ibu nggak wajib ngaji. Yang wajib ngaji itu laki-laki. Nah, segera barali kan itu. Lah kan hakikatnya begitu. Yang wajib ngaji itu siapa? Ya laki-laki. Laki-laki itu ngaji buat membimbing dan mendidik istri dan anaknya di rumah. Ini makan terbalik. Yang ngaji para istri, suami kagak ngaji. Akhirnya apa? Error terus di rumahnya. Nah, maka yang wajib ngaji itu para suami. Ini kadang-kadang suami suruh ngaji, ya Allah alasan baik. Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu ngumbah mobil. Ini kapan ngajinya? Nauzubillah min. Nah, makanya teteh-teteh beruntung yang sekarang duduk di pengajian. Tujuannya apa? Ya Allah, andaikan suami aku tidak sempat mengaji, takdirkan aku untuk mendapatkan ilmu karena suami aku selama ini tidak pernah memberikan ilmu kepadaku. Insya Allah. Iya, tujuan begitu. Boleh, boleh. Apalagi yang masih muda, yang masih bujang, wajib ya tambah ngaji. Tuh, kenapa? Karena nggak ada tanggungan. Nah gitu. Jadi Ustadz Ipin ya, Ustadz Ipin ngaji itu tujuan. Ustadz Ipin. Jadi tujuan ngaji itu apa? Buat ngedidik istri dan anak-anaknya. Insya Allah. Terus. Wa min kulli da'in ya'tika. Dari setiap da'in. Da'in itu artinya penyakit. Ya. Da'in itu artinya penyakit. Ustadz, itu suka ada tuh di Indosiar da'i gitu. Itu bukan pakai hamzah, pakai ain, da'i. Ya, kalau ini da'i. Da'in itu artinya penyakit. Kalau da'i artinya dakwah, orang yang pendakwah. Da'i itu artinya orang yang mengajak, orang yang selalu mendoakan. Itu namanya da'i. Nah, di sini da'in ya'tika. Dari penyakit yang sampai kepadamu wahai Muhammad, min syarrin nafasati fil uqad. Min syarrin nafasati fil uqad, dari kejelekan nafasat. Nafasat itu begini. Dalam ilmu tafsir, nafasat itu gini nih. Nah, ini nafasat tuh. Ini air. Nah, jampe-jampe. Nah, jadi diriwayatkan nafasati fil uqad, asbabun nuzulnya adalah Nabi mau berwudu. Ya. Nabi mau ngambil air di sebuah sumur, ternyata sumur itu sudah dinafasat. Sudah digini tuh. Nah, itu kan kalau jampe-jampe dukun tuh kayak begitu. Ya. Halo. Nah, cara ricing apa pengalaman berenannya gitu. Itu kalau dukun begitu, gitu kan? Gitu. Nah, ada nih nenek-nenek, ini ibu-ibu udah parubaya, ditugaskan oleh Abu Lahab, Abu Jahal untuk meracuni sumur. Jadi di mana Nabi mau berwudu, sumur itu airnya sudah kena racun. Diracuninnya bukan pakai serbuk, bukan, itu mah jadul. Ini mah udah modern dukunnya. Cuma diginiin doang. Nah, makanya hati-hati. Kalau ada orang lagi jampe-jampe begitu atau buang-buang gitu, takutnya lagi dia melet kita, ibu. Ya, ibu-ibu lagi duduk sama laki-laki, itu laki-laki, nah, padahal enu nyelap, gitu. Hati-hati tuh, siapa tahu ibu lagi dijampe sama dia. Tuh, gitu. Bukan berarti kita harus suuzon, ya. Tapi memang itu fakta. Dulu di Banten itu ya, ada kori. Wih, kori internasional. Hebat, gagah. Mau naik ke atas podium, mau jadi kori. Disuruh minum. Suruh minum, cuman airnya mungkin sebelumnya udah dijampe. Nafasat. Gitu. Diminumlah sama si kori. Dengan polosnya. Tahu yang terjadi? Saat dia naik podium, saat selesai salam, a'udzu, nggak keluar suaranya. Bismillah, nggak ada suaranya. Sehingga semua jamaah menyoraki ustadz dan qori tadi. Tuh, lengit. Maka saya kalau mau ceramah ke satu tempat, nggak mau minum dulu. Disuguin sakumaha hebatna mual dahar. Disuguin minum sakumaha hebatna itu minuman. Saya nggak akan minum. Kenapa? Sieun. Atau ustadz ya sarua bae musuhna ustadz.
Gitu, makanya hati-hati. Nggak mau saya. Datang kemana ceramah nih, diundang. Oh, Ustadz minum dulu? Enggak, nanti aja. Ustadz makan dulu? Enggak, nanti aja. Kecuali di sini, kalau di sini mah insya Allah amannya. Buat isya naik nyantet aing misalkan. Insya gitu ibu. Maka hati-hati ya. Saya dulu punya di kampung nih, ada perempuan cantik luar biasa, gelis, primadona. Semua cowok yang lihat dia pasti naksir. Singkat cerita, ada cowok yang berani, teh, kawin jeung aing yuk, bahasana. Nikah sama saya, itu perempuan gak suka. Sambil begini, diludahin, gak suka gitu. Tahu yang terjadi, tuh ludahnya diambil. Dibawa ke dukun. Ya si ludah si iya. Disantet. Jarak jauh. Enggak langsung, tapi jarak jauh. Apa yang terjadi? Keesokan harinya setiap orang yang memandang dirinya itu kelihatan kayak nenek-nenek peot. Hati-hati. Makanya perempuan dijaga akhlaknya, laki-laki dijaga akhlaknya supaya kita tuh kan nggak tahu. Makanya sowan silaturahmi itu luar biasa. Apalagi datang ke daerah-daerah yang di situ masih musim yang begitu-begitu, aduh, masya Allah. Maka pernah kejadian saya datang, ada ustadz datang ke satu kajian ceramah gitu, tiba-tiba naik ke podium nggak jadi, turun lagi. Kenapa? Karena podiumnya banyak ular. Oraina, tapi kelihatannya ada ular, ada orai. Ada orai. Saya ngomongnya. Ada ular. Coba. Yang lain lihat nggak? Nggak lihat. Nah, begitupun dengan perempuan tadi, yang lain lihat nggak? Nggak lihat, kecuali laki-laki aja yang lihat. Masya Allah. Makanya ibu-ibu hati-hati. Nah, makanya ya, siapa tuh namanya? Teteh Nunu kudu dipandian. Ya. Pahri dipandian, siram. Kayak katingan teh. Wih, kasep amat nih teteh gitu. Insya. Jadi kudu aya aura kasepna gitu nya. Insyaallah. Terus. Jadi balik lagi. Nafatsati fil uqad artinya gitu tuh. Nah, nih lihat, kalau nggak dijelasin bingung. Nafatsati fil uqad itu konsuma. Nah. Gitu. Nah, itu jampe-jampe itu. Hati-hati ya. Maka surat Al-Falaq itu kan ada qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin. Nah, wa min syarri, dan dari kejelekan hasidin, orang yang hasud, idza hasada, apabila dia akan berhasud. Kenapa ada orang hasud? Karena kata Nabi, kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang punya nikmat pasti ada aja yang enggak suka. Ada ustadz lagi viral, pasti ada aja yang benci. Ada pejabat yang lagi diangkat derajatnya, pasti ada yang enggak suka. Tetangga punya mobil baru, punya motor baru, pasti aya we nu geuleuheun. Betul? Ibu punya penghasilan yang banyak, pasti ada yang fitnah. Ibu punya anak sukses, pasti ada yang gak suka. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap ada kenikmatan, pasti ada aja orang yang gak suka. Nah, kudu siap-siap. Yang pengusaha harus siap dibenci. Pejabat harus siap dengan rakyat. Pemimpin harus siap dengan bawahan. Ustadz kiai harus siap dengan orang yang tidak suka kepada dedikasi. Tuh, maka penyakit kata ulama, ustadz hasudna ka ustadz deui. Pegawai atau hasudna moal ke atasan. Karyawan hasudnya sama karyawan lagi. DKM hasudnya sama DKM lagi. Pengusaha dengan pengusaha, pebisnis dengan pebisnis. Pacar dengan pacar, itu pasti hasudnya dengan pacar lagi. Nauzubillah min zalik. Maka janganlah kita semua jauhkan itu. Jadi cara meruqyahnya gimana? Amalin nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalin. Jadi kalau teteh-teteh ibu-ibu mau ngeruqyah, misalkan mau ngeruqyah anak, nggak usah datang sama ustadz, ada ribu aja udah. Ini amalannya nih. Ini amalannya gimana? Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin tarqi biha thalatha marrat. Dibacanya 3 kali sama malaikat Jibril.
Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih hitungannya harus 3, 2, 1, 11, 15, 21. Lah memang ada tuntunannya dari sononya begitu. Jadi bukan bid'ah. Rasul katakan 3 kali karena Nabi dengar langsung meruqyahnya Jibril 3 kali. Lah kenapa kita sekarang sama dokter nurut, sama ulama kagak nurut? Lah kenapa dokter begitu? Kata dokter, nih obat lambung diminum 3 kali sebelum makan. Nih obat sakit perutnya diminum setelah makan 3 kali. Nanti buat obat alerginya 3 kali. Tuh, itu kan ada 3, ada 2. Itu hitungan dari dok. Nurut nggak si pasien? Nurut. Maka kalau kita datang sama ustadz, sama kiai, nih amalkan ya, baca sholawat 5 kali aja udah. Amalin 5, jangan kurang, jangan lebih. Kalau kata Tuan Guru Sekumpul, nih amalin 15 kali sebelum tidur baca sholawat. Ya udah, jangan diamalin jadi 17. Salah itu. Oh saya masih bisa Ustaz 30. Nggak bisa. Diamalkannya 15. Kenapa? Sesuai ijazahnya 15. Sesuai perintahnya adalah 15. Coba aja ibu lagi datang ke dokter. Terus dokter ngasih tahu, nih minum 3 kali, nih minum 2 kali. Ibu minum 10 kali pengen cepat sembuh. Kira-kira sembuh atau mati? Ya selesai hidup kita. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sesimpel itu cara berpikir kita, jangan terlalu dibuat rumit. Ini kadang-kadang ada yang bikin rumit cara berpikirnya. Jangan dengerin kalau ada amalan sekian-sekian, kita mau ngamalin aja, nggak bisa begitu. Tetap ada aturannya, ada regulasinya kita hidup. Insya seperti subhanallah, 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 subhanallah berapa kali? Salatan wa salatin 33 kali. Ya udah, amalinnya 33 kali. Kenapa? Karena di situ mujarrabat, sesuatu yang memang sudah teruji. Ya, Bapak Ibu kerja di Nito ini, coba aja. Yang sekuisi nonton. Sekuisi nonton. Ayah kelompok ini di sini apa? Sekuis. Hah? QC. Nah, sekuisi. Sekuisi mana dipencet-pencet ya? Kius apa? QC. Bagian QC bagian naon? Quality control. Nah, no cadel cicing. Nah, jadi quality control. Ada lagi yang bagian di mesin tuh bagian apa tuh? Produksi misalkan. Itu kan ada takarannya. Ya, ada takarannya harus berapa, mesinnya harus berjalan seperti apa. Coba. Kalau nggak ada aturan bagaimana? Nah, itu acak-acakan. Nah, begitu hidup juga. Jadi kadang-kadang kita tuh dapat ilmu, sebetulnya ilmu di pekerjaan kita. Ya. Tepat waktu, tepat sasaran, semua visinya dapat, misinya dapat. Itu ada di pekerjaan. Coba aja. Kalau ada alat atau bikin produksi nggak sesuai tepat sasaran, dipicen beneran. Betul? Nah, jadi ilmu itu sebetulnya nggak ada di majlis doang. Dimanapun kita bisa dapat ilmu. Insya Allah. Terus ala u'allimuka kalaman. Nah, kita lanjutkan nanti di pekan yang akan datang. Setengah jam pertama itu adalah kajian, setengah jam kedua tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan saya mampu menjawab. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini metode ruqyahnya itu yang disarankan itu seperti apa? Apakah menggunakan perantara air, ataukah langsung bersofrah atau seperti apa dengan kepala? Baik. Berziarah juga sama. Sebetulnya tuntunan utamanya tuh ziarah tuh datang ke kubur doain. Cuman suka banyak metodologi. Ada orang yang duduk megang-megang batu nisan, ya kan? Ada yang duduk megang-megang kuburannya, ada yang bawa air disimpan di depan kuburnya, bahkan ada yang nempelin dadanya ke batu nisannya, ada yang megang-megang pusarannya kemudian diusap ke wajahnya. Itu kan hanya teknis saja ya. Kan kita nggak tahu hatinya seperti apa. Gitu kan? Nah, begitu pun dengan meruqyah. Meruqyah itu hakikatnya nggak perlu metodologi, harus pakai A, B, C, D, harus pakai itu, hanya cara saja. Ada yang pakai air, ya berarti supaya diminum, bahwa
doa yang kita panjatkan, bacaan yang kita ucapkan juga membersamai minuman yang ada di hadapan supaya minum ini juga melekat. Bahkan ada ulama yang ketika ngasih makan ke keluarganya, ke anak istrinya, itu dibacain dulu. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fil ardi wa man fis sama'i tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Dibacakan tak semua minuman, makanan supaya istri sama anak tuh pada nurut sama suaminya. Jadi kalau ada suami yang punya istri tenurut, wiridana eta. Afa ghayra dinillah yabghuna wa lahu aslama fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Wiridkeun terus nurut pemajikan. Beneran atuh kabeh kudu didoakeun. Nah, pakai air. Enggak pakai air, pakai makanan. Atau ada lagi terapi dipegang dada. Ya, pegang dada. Pegang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak sampai selesai. Atau diusap kepala. Diusap kepala sambil baca. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram bil walidayhi wa lam yakun jabbaran. Enggak pasti cara ricing bingung ngomong naon si ustadznya gitu. Nah, itu ada terapi-terapinya. Sebenarnya. Jadi kalau ada yang kemasukan, ada yang cukup dengan dari Jawa aja tuh setan udah kabur. Ada yang kudu terapinya dipencet sampai ke genuk. Wah, gitu kan, teriak-teriak. Si orang yang teriak tuh bukan jurik, mana enak kenyerian. Nah, itu kan metode aja, cara aja. Ada yang pakai kantong plastik. Diruqyah, siapkan kantong plastik di mulutmu. Misalkan gitu. Ya itu masing-masing metode lah, masing-masing cara. Biarkan aja, nggak usah gimana-gimana ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau pakai terapinya pakai kue bolu, kemudian pakai pisang goreng, itu ngeunah temannya gitu. Subhanallah. Begitu Kang Fahri. Baik. Ada lagi yang bertanya mungkin? Ya, ibu-ibu, teteh-teteh bararingung ya nanya naon berenannya. Atau mungkin hidupnya nggak punya masalah ya. Ya silakan teteh belakang. Tolong mic-nya. Ada 2 pertanyaan tuh. Dari 2. Silakan. Kan konsekuensinya pertemuan ini adalah tanya jawab. Tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya tentang sholat, Pak. Baik. Kejadiannya tuh lupa banget gitu. Hah? Habis takbiratul ihram kita baca doa kita. Udah itu langsung baca surat gitu, baru baca habis sholat, habis baca surat baru baca Al-Fatihah. Itu gimana Pak? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak sah sholat seseorang kalau dia gak baca bi Fatihatil kitab, pembuka Al-Quran. Apa pembuka Al-Quran? Yaitu suratul Fatihah. Jadi kalau ada orang sholat gak baca Fatihah gak sah. Baca Pak, cuman lupa. Oh baik. Baca cuman sanggeus iftitah, sanggeus surat, sesudah surat. Itu bagaimana Ustaz? Lupa begitu. Ya, jadi kalau misalkan ibu udah baca Allahu Akbar kabiran sampai selesai, terus tiba-tiba baca surat nggak baca Fatihah, selama di dalam sholat lupanya di-upgrade lagi aja. Di-upgrade lagi bagaimana? Ya sudah, namanya juga lupa. Ibu balik lagi, nggak usah mengulang sholat, nggak usah ngebatalin sholat. Bagaimana? Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim sampai walad dalin. Setelah itu baca surat lagi. Lah yang tadi bagaimana? Ya namanya juga lupa. Rufi al-aglam 'alan nisyan. Diangkat dosa kalau ada orang lupa. Kan konteksnya kecuali kalau sengaja. Kalau sengaja batal. Tapi kalau ini lupa mabuk zina aja nggak dosa. Lah iya, orang zina lupa. Lah kagak dosa. Misalkan suami datang ke kamar tiba-tiba lupa, ya Allah ini bukan istri saya. Itu kagak dosa udah.
Akhirnya para suami berdoa, ya Allah takdirkan aku menjadi orang pelupa. Pikun si anu aya. Nah, jadi lupa di sini lah, puasa aja nggak batal. Puasa nggak batal kalau lupa. Nih, Kang Fahri lagi puasa. Tiba-tiba makan satu piring. Batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Ya nggak batal. Terusin puasanya karena itu lupa. Cuman setelah makan belum minum. Nah, itu si nasib ya. Nah, jadi begitu konteksnya. Kalau lupa ya nggak masalah. Ya, gitu. Perempuan lagi sholat, ternyata ada yang lupa rambutnya terurai, nggak batal sholatnya. Gitu kan? Lah lupa namanya juga. Gitu. Makanya sebelum kita lupa, betul-betul kita ditanamkan, ya Allah, Rabbi a'udzubika min hamazatis. Karena yang bikin lupa tuh sebetulnya bukan dari kita doang, tapi ada yang bikin lupa. Seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa lagi mengarungi lautan, pengen berjumpa dengan Nabi Khidir. Ketika itu Nabi Harun bukan lupa dari dirinya, tapi falamma ansanihu syaiton. Yang bikin lupa itu adalah setan. Setan itu nggak suka Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya setan berusaha membuat lupa kepada Nabi Harun. Dengan lupanya bagaimana? Loncat itu ikan yang mau dimakan sama Nabi Harun. Tapi Nabi Harun dilupakan oleh setan. Buka surat Kahfi. Tuh. Jadi kalau sekarang kita nggak pernah baca Quran, itu sebetulnya bukan dari kitanya, tapi setan yang membuat lupa kita nggak baca Quran. Insya Allah. Baik, ada lagi mungkin tadi belakang. Begitu Ibu ya. Satu lagi Pak. Lah itu Quran terjadi, dititipkan pertanyaan anak. Oh ada lagi, baik. Nambah tambo cie ya. Terus Mengenai sedekah subuh Pak. sedekah subuh. Itu caranya gimana ya? Caranya? Kita kalau subuh kan masih di rumah. Kan. Terus apa sih senyum-senyum di rumah? Biar itu sedekah atau gimana Pak? Sedekah apa bangun subuh gitu ya? Sedekah subuh itu sebetulnya sedekah itu tidak terikat dengan waktu, ya, nggak terikat dengan waktu. Oh nanti saya sedekahnya Jumat berkah aja, Selasa nggak sedekah, Senin nggak sedekah, Rabu nggak sedekah, Kamis nggak sedekah. Jadi dia sedekahnya Jumat berkah doang. Ya bagus sih, cuman sebetulnya itu bukan dijadikan sebagai parameter, tolak ukur. Karena sedekah itu tidak terikat dengan waktu, kecuali sedekah yang bersifat zakat itu terikat dengan waktu, seperti zakat fitrah. Zakat mal terikat dengan waktu, ada namanya masa haul. Tapi kalau sedekah yang bersifat general itu nggak terikat dengan waktu. Seperti halnya Rasul katakan senyummu adalah sedekahmu. Emang ada senyum pakai waktu? Oh waktunya senyum, waktunya nggak senyum, enggak. Bebas aja, fleksibel. Jadi sedekah subuh itu dia mengambil konteks orang yang bersedekah subuh itu pahalanya besar. Siang sama, sore sama. Selama sedekah itu membuat orang lain senang dan bahagia, Allah akan berikan pahala dan kebahagiaan. Jadi jangan juga dijadikan sebagai andalan, nggak sekalewat subuh nah jadi terjadi sedekah, salah. Gitu. Jadi sedekah subuh itu bagus. Kenapa? Karena doa Rasul, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umatku di waktu paginya. Ngambil tema itu. Begitu. Baik. Ada lagi mungkin tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Pak Ustaz, pernah dengar anak tidak wajib menafkahi orang tua, apakah itu benar? Baik. Terus kalau yang kedua, misalnya ada satu keluarga, ibu dan bapak sudah bercerai, saat anaknya usia sudah mau menikah, tahu ini si bapak tuh masih ada, tapi dia untuk menghindari konflik dan mengenalkan si bapaknya ke anak, gitu. Lebih baik kamu nikah dengan wali aja. Itu pernikahannya sah apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, yang pertama, kalau anak itu tidak wajib menafkahi orang tua. Dan memang konsepnya orang tualah yang wajib menafkahi anak.
Kalaupun anak mau memberi, itu tidak menjadi sebuah konteks kewajiban. Maksudnya apa? Anak itu memberi bukan berarti menjadi sebuah keharusan. Kalaupun anak memberi, itu pahala buat dia bernilai berbakti. Allahumma ja'alni minal barrina liwalidayya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku berbuat baik kepada diriku. Dan ketika kita memberi pun tidak ada konteks saya balas jasa, enggak. Karena jasa ibumu tidak akan bisa dibandingkan walaupun hanya setetes air susu. Bisa dipahami? Baik, jadi nggak ada kewajiban anak itu menafkahi orang tua. Kalaupun ada orang tua yang memang butuh untuk kita berikan, itulah menjadi kewajiban anak untuk membantu orang tua. Tapi tidak dijadikan sebuah landasan bahwa orang tua itu wajib dinafkahi oleh anak. Baik, yang kedua, bagaimana kalau misalkan ada anak mau nikah, bapaknya ada, cuman cerai, cuman di silent. Kenapa? Menjaga konflik. Dalam wali itu ada ketentuan. Wali itu ada satu wali wajib. Wali wajib itu adalah ayah. Ada lagi wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang diwakilkan. Misalkan ayahnya nelpon sama saudaranya, gua nggak bisa jadi wali dia karena aku udah nggak jadi ayahnya, tolong kamu jadi walinya. Maka wali ini namanya wali mujbir, wali yang diwakilkan. Wajib dia datang, gitu, yang diwakilkan. Makanya ada aturan kalau mau nikahin anak kemudian orang tuanya nggak ada, walaupun nggak datang itu orang tuanya, minimal telepon dulu. Pak, ini anak bapak mau menikah, bagaimana? Oh, saya nggak bisa datang, saya udah nggak ada siapa-siapa dan bukan hubungan apa-apa lagi sama keluarga mereka. Ya udah, kamu aja. Itu harus ada ikrarnya. Nah, ketika tidak ditemukan wali mujbirnya, orang tuanya nggak ada nomor teleponnya, dicari rumahnya juga nggak ada, diubek seantero dunia juga nggak ketemu, maka disitulah wali hakim. Wali hakim itu diambil dari mana? Itu dari pengadilan agama. Nah, jadi pengadilan agama boleh menikahkan, karena disebut namanya wali hakim. Jadi peran yang ketiga ini adalah peran yang paling doruriyat, paling terakhir. Jadi kalau tidak ada sama sekali, barulah wali hakim yang akan mengambil andil untuk menikahkan putranya. Insya Allah. Sahkah kalau tadi dipaksain? Ya tergantung tadi, apakah ada ridho dari bapaknya atau tidak. Kalau bapaknya ridho-ridho aja, misalkan, nggak ada masalah. Gitu. Nah, nggak tahu itu bukan berarti tidak ridho. Ya. Nggak tahu itu bukan berarti tidak ridho. Masalahnya di bapaknya nggak tahu. Ah, berarti wali mujbir. Wali mujbir itu yang diadakan dari keluarganya. Nah, tapi tetap harus ada usaha. Usaha dulu. Apa usahanya? Cari tahu dulu. Ya, kontak dulu. Ustadz, suaminya, bapaknya ada, cuman nggak mau dihubungin. Nah, kan begitu kan? Konteksnya di sini di silent. Ya, nggak dicolek-colek acan gitu kan? Nggak disoan-soan acan, sedangkan dia wali mutlak. Nah, ini bagaimana pertanyaannya? Sah atau tidak? Ya, secara ikhtilaf atau perbedaan pendapat, ada yang bilang sah, ada yang nggak bilang nggak sah. Kalau kita mazhabnya itu cenderung mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena memang tidak ada wali yang wajib harus ada karena orang tuanya masih ada. Gitu. Terus kumaha atuh Ustaz pernikahannya? Wallahu a'lam. Udah, urusan dia aja udah. Gitu ya, insya Allah. Baik. Ada lagi mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau bertanya soal pengobatan. Itu kebiasaan atau keyakinan saya nggak tahu. Cuma saya pernah lihat sendiri. Cuman anak kecil, Ustaz. Jadi setiap diobati itu bisa pakai air. Cuman keyakinan yang mengobatin itu insya Allah sembuh. Yang obatinnya anak kecil? Bukan. Ibu-ibu. Oh. Yang korbannya anak kecil. Oh. Sakit atau Baik. jatuh. Gimana tuh Ustaz? Iya, nggak ada masalah kalau yakin. Ya, kalau yakin mah, ya namanya yakin. Zaman dulu kan orang tua dulu pakai harang hasu yakin. Tahu harang hasu ya? Jadi kalau ada tungku api, terus ada bilik. Nah di bilik itu suka ada yang hitam-hitam. Ya, hitam-hitam tuh bekas asap. Itu harang hasu namanya. Nah harang hasu itu kadang dijadiin obat buat yang luka. Itu di kampung saya ngalamin. Ini karena yakin, ditempelin.
Sembuh. Lah orang pakai daun babadatan aja sembuh. Lah orang tua dulu benjol diapain? Apa dibawa ke klinik? Enggak. Diapain? Pakai rambut digecek. Anak ingusan dibawa ke klinik enggak? Enggak dibawa ke Kimia Farma. Diapain? Dia sedot. Tuh. Karena yakin. Nah, pertanyaannya nih, ada kasus anak diobatin sama ibu-ibu yang datangnya cuma digituin doang. Udah sembuh. Yakin nggak? Yakin, udah yakinnya sama Allah. Tadi melalui kewasilahan beliau ini Allah sembuhkan. Tapi bukan percaya sama si ibu. Ketika yang berobatnya percaya sama si ibu, musyrik. Begitu juga ketika kita datang ke dokter, percayanya sama dokter, musyrik. Lah banyak orang musyrik nggak kesengaja, nggak kerasa. Oh saya emang nggak mau ke dokter itu, dia emang nggak bisa nyembuhin, ke dokter ini aja saya mah. Itu udah musyrik tuh. Hati-hati. Oh saya emang nggak bisa minum obat itu, saya bisanya minum obat ini. Kalau minum obat ini saya sembuh. Itu musyrik. Hati-hati tuh, musyrik yang nggak kerasa. Seperti ibu-ibu lagi jemur tiba-tiba hujan, musyrik, kufur. Ya Allah, baru aja jemur udah hujan lagi. Itu kufur tuh. Al-kufru bil lisan, kufur dengan ucapan, hati-hati. Nah, sekarang keyakinannya pasien ini yakin bahwa melalui kemuliaan beliau ini sembuh. Sampai ada kasus anak kecil yang ngobatinnya. Makanya saya tanya, itu yang ngobatin ibu-ibu atau anak kecil? Karena ibu-ibu. Ini mah anak kecil. Anak kecil. Datang pasien tuh, udah pada tua, udah pada sepuh, yang stroke, yang segala macam. Tahu wiridannya cuma gini doang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak TH-nya aja nggak sempurna. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Karena yakin. Jadi kalau yakin mah mau tua, mau muda, itu tetap pasti bakal jadi wujud. Nah, bolehkah itu? Ya selama hatinya tidak terganggu tauhidnya sama Allah ya nggak masalah. Gitu ya. Berarti si pasiennya harus dikasih ilmu supaya jangan sampai dia kufur gara-gara dia percaya sama semburan si ibu tadi gitu. Paham tuh? Insyaallah. Baik, ada lagi? Satu lagi silakan. Waalaikumsalam. Pernah baca satu surat yang pada saat kita sholat bentuk penghargaan kepada Allah, tidak memakai baju yang tidur. Baik. Nah, kalau misalnya kita ada tadarus di tempat tidur itu gimana Ustaz? Ya. Diterima atau maksudnya hukumnya seperti apa? Baik. Nah, terkait lagi yang mungkin pertanyaan dari Pak sebelumnya, pada saat kita ikhtiar misalnya ke pintar atau ke ustaz gitu, dan disarankan misalnya membaca ini asal kita tahu kita kepada Allah, itu kan insya Allah nggak biasa. Ya. Itu aja. Baik. Yang pertama, bolehkah baca Quran di tempat tidur? Boleh. Asal jangan sambil tidur. Kumaha macana tuh udah kersare. Baca Quran di tempat tidur boleh nggak? Boleh. Di pesawat? Boleh. Di tempat penungguan kereta? Boleh. Di keretanya? Boleh. Di bis? Boleh. Di stasiun? Dimanapun boleh. Asal tempat-tempat yang dibolehkan. Kamar mandi? Nggak boleh. Toilet? Nggak boleh. Di jamban? Nggak boleh. Di kasur? Boleh. Ada situasi yang dibolehkan. Diterima nggak bacaan Quran kita? Ya diterima, nggak ada masalah. Nah, walaupun hakikatnya baca Quran itu harus pakai adab. Adabnya apa? 1. Menghadap kiblat. 2. Menutup aurat. 3. Menyimpan Al-Qurannya di atas pantat dan bagian bawah kita. Itu bagian adab. Tidak menggunakan tangan kiri, tapi menggunakan tangan kanan. Tidak sambil melakukan aktivitas selain membaca Al-Quran. Jangan sampai baca Quran bari ninggalin handphone. Itu uwa adab. Itu. Nah, jadi pertanyaannya, bolehkah baca Quran sambil di tempat tidur? Boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Yang kedua, bolehkah kita mengamalkan amalan yang ketika kita datang kepada ustadz, kiai atau orang pintar? Boleh, selama amalan itu sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau amalannya udah nyimpang, nah itu jangan. Seperti kamu amalin ya, kamu tanam nih, ini biji besi kamu tanam, kemudian kamu simpan di bawah tempat tidur kamu, insya Allah tempat tidur kamu nanti bercahaya.
Misalkan itu tuh jangan begitu-begitu. Ya, nih kamu amalin ya, ini amalannya kamu makan garam ya, terus kamu minum garamnya ulah sacuil tapi sakilo ya. Nah, jadi amalannya nggak sesuai syariat. Nah, singkatnya begitu. Kalau di situ ada ayat Quran, ada sholawat, ada zikir-zikiran, kalimatut thayyibah, ya nggak masalah, amalin aja. Insya Allah. Seperti ibu-ibu amalkan ya, nih wiridan nih misalkan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Amalin jangan 138 kali, amalin karena ya Latif itu Asmaul Husna. Ustadz, saya punya amalan begini. Sing bagong sia sia bagong aing sia bagong sia kuing sia pun itu nggak usah. Nah, kenapa? Bikin repot gitu ya. Gitu. Cari amalan yang sesuai syariat. Insya cukup ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Bentar lagi kita azan maghrib. Yang puasa silakan bersiap untuk berbuka puasa. Yang tidak puasa ya terpuasa gitunya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna husnal khitam sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.